Nah, kakak mau nanya nih, hari ini adik-adik pada suka cita? Kalau misalkan adik-adik suka cita, coba keluarga senyum yang paling manis. Nah, sekarang sebelum kita mulai sekolah minggu kita, coba kakak mau ajak adik-adik untuk peluk papa, peluk mama, peluk abang, peluk adik, peluk semua orang yang ada di rumah. Katakan, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. adik-adik, kakak Ola dan kakak Rada hari ini senang deh. Soalnya kakak Ola dan kakak Rada bisa ketemu adik-adik lagi. Iya. Tapi kan kak gak ketemu langsung, gak apa-apa, kakak Ola sama kakak Rada tetap senang. Meskipun kita gak bisa ketemu langsung, kita tetap bisa bersekolah minggu bareng-bareng. Jadi adik-adik gak boleh sedih ya. Betul banget Kak Ola, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus selalu ada dimanapun, di rumah adik-adik, di rumah kakak Rada, di rumah kakak Ola, ataupun di rumah semua orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang siapa yang udah gak sabar dengerin firman Tuhan? Yang udah penasaran cerita minggu ini tentang apa ya? Tentang apa ya? Ya udah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Coba tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Bila kami bisa untuk bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami Tuhan, biar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh kakak Rada dan kakak Ola. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang udah gak sabar dengar firman Tuhan? Siapa coba? Angkat tangannya yang tinggi. Angkat tangannya yang tinggi. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagunya, lagu baru tentang Roh Kudus. Judulnya Roh Kudus yang manis. Nah, karena ini lagu baru, kita mau nyanyikan lagunya pelan-pelan ya. Oke, kita pelajarin lagunya bareng-bareng. 1, 2, 3. Adik-adik ikutin nyanyinya kakak ya, ikutin gerakannya kakak juga. Kita belajar lagunya pelan-pelan, oke? 1, 2, 3. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oke, tadi kita udah bernyanyi tentang Roh Kudus yang manis. Nah, kira-kira lagu tadi tentang apa ya? Tentang apa? Tentang Roh Kudus, Kak. Bener banget ya Kak Ola. Nah, hari ini kakak Ola dan kakak Rada mau menceritakan sebuah cerita Alkitab tentang seorang yang menerima Roh Kudus. Wah, tapi Roh Kudus itu apa sih, Kak? Nah, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang berasal dari Allah yang diam di dalam setiap orang yang percaya.
kira-kira kayak gimana tuh ya ceritanya ya tentang Roh Kudus Penasaran ya? kan? Penasaran kan? Nah sekarang biar nggak penasaran, Kakak Ola sama Kakak Rada mau mulai cerita. Semuanya duduk yang manis, nggak ada yang ngobrol-ngobrol, nggak ada yang tidur-tiduran. Siapin Alkitabnya, coba yang punya Alkitab. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Oke, siap? Bisa kan? 1, 2, 3, cerita dimulai. Kornelius menerima Roh Kudus. Di kota Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius. Cornelius suka memberi sedekah dan dia suka berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat menemuinya. Malaikat berkata, Allah mengingat Cornelius. Malaikat menyuruh agar Cornelius menjemput seorang Yahudi bernama Petrus di kota Yope. Lalu Cornelius menyuruh 3 orang untuk menjemput Petrus di kota Yope. Keesokan harinya, Petrus berada di atas rumah untuk berdoa, tetapi perutnya merasa lapar. Datanglah malaikat menyuruh Petrus agar makan daging binatang haram, tetapi Petrus tidak mau. Selama 3 kali malaikat berkata, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan itu haram. Roh Kudus berkata kepada Petrus agar turun ke bawah untuk bertemu 3 orang utusan Cornelius. 3 orang itu berkata bahwa Cornelius ingin mengundang Petrus ke rumahnya untuk berbicara. Ketika sampai di Kaisarea, Petrus disambut dengan senang oleh Cornelius dan keluarganya. Petrus juga sedang berpikir, apakah maksudnya penglihatan binatang dengan Cornelius? Petrus mengetahui bahwa ternyata Allah juga mengasihi Cornelius yang bukan orang Yahudi. Semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas mereka semua. Oke adik-adik, tadi ceritanya tentang siapa? Tentang Cornelius dan Petrus. Benar sekali. Dalam cerita ini, Cornelius adalah seorang tentara di kota Kaisarea yang baik dan takut akan Allah. Tapi sayangnya Cornelius bukanlah orang Yahudi. Suatu hari datanglah seorang malaikat kepada Cornelius. Malaikat itu berkata kepada Cornelius untuk menjemput Petrus di kota Yope. Karena Cornelius taat, maka Cornelius memerintahkan 3 orang untuk menjemput Petrus. Sementara itu, Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Petrus ketika itu sedang berdoa di atas rumah. Tapi ketika Petrus berdoa, Petrus merasa lapar. Lalu datanglah malaikat dan memerintahkan Petrus memakan daging yang sudah disediakan. Tapi dagingnya haram. Lalu Petrus menolak, "Tidak Tuhan, sebab aku tidak pernah makan sesuatu yang haram." Lalu malaikat menjawab sampai 3 kali dan berkata, apa yang dikatakan halal oleh Allah, maka tidak boleh dikatakan itu haram. Akhirnya Roh Kudus berkata kepada Petrus agar dia turun ke bawah untuk bertemu utusan dari Cornelius. Dan 3 orang itu berkata kepada Petrus, Cornelius ingin mengundang Petrus ke rumahnya untuk berbicara. Ketika Petrus sampai di kota Kaisarea, Petrus disambut dan Petrus tersadarkan bahwa maksud dari penglihatan tentang binatang haram dan Cornelius adalah Allah ingin memberitahu bahwa Allah mengasihi semua orang, baik itu keturunan Yahudi ataupun bukan orang Yahudi. Karena
Roh Kudus akan turun kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam cerita ini, Roh Kudus turun kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti kakak Ola, terus kakak Rada, adik-adik, papa, mama, abang, kakak, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Karena Roh Kudus adalah Tuhan, jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga percaya kepada Roh Kudus. Seperti tertulis di pengakuan iman rasuli bagian ketiga. Coba adik-adik, ada yang udah tahu? Nah, untuk yang belum tahu, ikuti kata-kata kakak ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari, dan hidup yang kekal. Amin. Oke. Roh Kudus juga sering dikenal atau disebut sebagai roh penghibur. Roh Kudus diam di dalam diri setiap orang percaya. Karena Roh Kudus, kita orang-orang percaya dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam melakukan hal yang baik dari perilaku ataupun perkataan kita adik-adik yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus dicurahkan Allah kepada dunia untuk menjauhkan kita dari dosa. Roh Kudus juga bekerja dengan menolong banyak orang untuk berubah. Ada yang berubah dari yang tadinya nakal menjadi baik. Terus dari yang tadinya sombong, aku punya jam tangan bagus, aku punya handphone bagus, aku punya mobil bagus, menjadi rendah hati. Adik-adik pernah nggak kalau waktu adik-adik sedang berantem nih sama teman-temannya ataupun sama abang atau kakaknya, nah adik-adik merasa bersalah. Nah itu adalah Roh Kudus sedang mengingatkan adik-adik kalau berantem itu salah adik-adik. Atau saat kita lagi sedih, terus kita berdoa kepada Tuhan, lalu hati kita tenang. Nah itu juga Roh Kudus yang membuat hati kita tenang adik-adik. Atau ketika adik-adik berbohong nih sama papa atau mamanya, pernah kan adik-adik? Nah adik-adik merasa deg-degan atau takut. Nah itu artinya Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri adik-adik. Nah Roh Kudus juga bisa menjadi penghibur kalau adik-adik sedih. Seperti sekarang nih, adik-adik gak bisa main keluar rumah, pasti sedih kan? Roh Kudus datang untuk menghibur adik-adik agar tidak sedih lagi. Selain itu, ketika papa, mama, abang, atau adik sakit, adik-adik pasti sedih kan? Nah, Roh Kudus datang untuk menghibur adik-adik agar tidak sedih lagi. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Cornelius dan Petrus. Dari cerita ini, kita belajar bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah dan takut kepada Allah akan memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga yang mengingatkan kita akan tindakan-tindakan dan ucapan kita. Kalau apa yang kita lakukan baik, atau kalau apa yang kita lakukan tidak baik. Jadi adik-adik percaya kan kalau adik-adik memiliki Roh Kudus? Coba kalau percaya katakan percaya yang keras ya Bang. Aku percaya kakak, aku percaya. Oke adik-adik, itu semua cerita hari ini tentang Cornelius menerima Roh Kudus. Mulai sekarang ya adik-adik, adik-adik harus lebih percaya kepada Tuhan Allah dan Roh Kudus juga. Nah sekarang untuk menutup ibadah kita hari ini, Kakak Rada dan Kakak Ola mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu yang tadi kita nyanyikan di awal. Bisa kan? Sekalian kita menghafal lagu baru kita. Oke? 1, 2, 3. Ikuti nyanyinya kakak ya. Ikutin gerakannya kakak juga. Kita belajar lagunya pelan-pelan. Oke? 1, 2, 3. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi
Ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, tadi kita udah dengar cerita tentang Cornelius yang menerima Roh Kudus. Dan juga kita sudah bernyanyi lagunya, lagu baru malah, judulnya Roh Kudus yang manis. Dalam cerita ini kita mendengar dan mengerti bahwa Roh Kudus membantu kita menjadi anak Tuhan yang manis. Wah, sekarang karena kita sudah menjadi anak Tuhan yang manis, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau tutup ibadah kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus bekerja dalam hati kami, bantu kami agar menjadi anak Tuhan yang manis. Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang sertai kami agar sehat selalu dan dijauhkan dari sakit penyakit. Berkati kami dan juga orang yang kami sayang Tuhan. Ampuni kami jika kami melakukan kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay, adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sekarang adik-adik boleh lanjutkan aktivitas adik-adik lagi. Yang mau main boleh main, yang mau nonton boleh nonton, yang mau makan udah lapar boleh, atau ada yang belum mandi boleh mandi ya. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita firman Tuhan yang seru-seru lagi. Kakak Rada dan Kakak Ola pamit ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kakak Ola dan Kakak Rada sayang kalian. Dadah.